Halo. seorang konten kreator Halo dan teman-teman. praktisi komunikasi publik yang telah berpengalaman di berbagai pelatihan public speaking. Beliau akan membagikan pengetahuan, pengalaman, serta strategi agar kita semua dapat tampil percaya diri saat berbicara di depan umum. Untuk itu, kepada Kak Siti Nurima Septrianti, kami persilahkan untuk menyampaikan materi, waktu, dan tempat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Angel. Halo teman-teman semua. Sore, Halo salam Kak. kenal ya. Oke, ini Sore dari Kak. manajemen pemasaran ya, betul ya? Betul Kak. Oke, oke. Oke, hari ini kita mau sharing-sharing santai aja tentang Speak Like a Pro. Jadi tema utamanya adalah public speaking ya di sini teman-teman. Jadi langsung aja, nanti aku juga bakalan kenalan. Oke? Langsung aja next. Oke, yang pertama, get to know me. Kenalan dulu ya, teman-teman. Jadi, nama panjang aku seperti yang dibilangin Angel tadi, Siti Nurima Setrianti. Tapi biasanya aku dipanggil Kak Mima atau Kak Ima gitu, teman-teman. Next. Oke, jadi background aku sendiri adalah sebagai seorang konten kreator dan juga social media marketing yang fokusnya kontennya tuh di Instagram, teman-teman. Next. Dan aku backgroundku sendiri dari ilmu komunikasi di universitas tetangga ya teman-teman. Kebetulan di Universitas Pojok Negeri situ, UPN teman-teman. Jadi aku lulusan ilmu komunikasi UPN. Next, aku juga suka sharing-sharing teman-teman tentang self grow, tentang Instagram grow. Jadi di Instagram aku itu aku seringnya konten tentang ke self grow dan juga Instagram grow gitu. Next. Nah, aku juga suka bikin e-book, teman-teman. Terus aku juga jadi afiliator di Shopee, di TikTok, dan juga jadi speaker kayak gini biasanya, teman-teman. Lanjut. Oke, selanjutnya aku juga jadi talent, jadi model juga, dan seorang influencer. Jadi banyak ya, lumayan banyak ya teman-teman yang aku kerjain karena ya kapan lagi ya kita bisa se-freelance ini kan di era yang sekarang gitu. Next. Nah, tujuanku semua ini bukan cuma untuk diriku aja ya teman-teman, tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Jadi aku ingin bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga menjadi orang yang bisa sharing gitu tentang pengalaman aku gitu teman-teman. Next. Oke, kenalannya udah. Sekarang kita langsung aja masuk ke materi utama mengenai public speaking. Jadi, public speaking ini sebenarnya ngomong doang, tapi bikin kena. Maksudnya gimana sih, teman-teman? Jadi, public speaking itu sebenarnya bukan soal ngomong doang, tapi soal nyampein pesan yang bikin orang itu tergerak hatinya, yang bikin orang tuh peduli. Jadi, di situ kita juga main ini ya, teman-teman, emosi. Dan kan kita kalau ngomong doang tuh kayak ya, kelihatan bibirnya doang kan yang gerak. Jadi kita itu tujuan utama public speaking adalah kita bikin orang itu peduli sama kita, teman-teman. Yaitu bisa buat menginfluence, bisa buat inspire, atau bisa menghibur gitu, teman-teman. Jadi intinya biar orang tuh beneran denger, bukan cuma nonton bibir kita gerak gitu aja. Next. Nah, ini ada salah satu quotes favorit aku. Tentunya bukan dari aku ya, tapi dari Rob Brown. Dia adalah seorang public speaking coach dari Amerika Serikat. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life, teman-teman. Jadi ketika kamu bisa berbicara, kamu akan bisa mempengaruhi sekitar. Dan jika ketika kamu bisa mempengaruhi sekitar, kamu juga akan bisa merubah hidup seseorang, teman-teman. Jadi istilahnya kita bisa bermanfaat untuk orang lain ketika kita berbicara gitu, teman-teman. Next. Tapi ini sebelumnya aku kecepatan nggak ya, teman-teman? Mungkin aku ngomongnya kecepatan, boleh dibilang ya. Lanjut ya. Aman Aman ya, Kak. si tugas kuliah ya, teman-teman. Nggak mungkin kan kita presentasi di depan dosen, tapi kita ngangong kan nggak mungkin ya, teman-teman. Langsung next. Nah, yang kedua adalah interview kerja. Jadi menurut aku ya teman-teman, karena aku sudah merasakan hal itu, yang aku dapat itu ketika kita interview interview kerja, itu pasti kan ada yang namanya deg-degan, grogi ya kan, takut sama powerful, bahkan dia tuh bisa ngomong guys tanpa teks.
Keren kan? Siapa coba yang nggak mau kayak dia ngomong tuh kayak ya udah lancar, nggak pakai grogi gitu ya. Tapi ya dulu dia pasti ada kalanya dia grogi teman-teman. Jadi tos yang bikin kita itu nggak maju teman-teman. Atau istilahnya mindset lah ya, mindset yang bikin kita tuh stuck. Yang pertama itu public speaking tuh harus extrovert. Itu salah besar ya teman-teman. Jadi orang bisa public speaking itu nggak harus extrovert. Kalau dari aku sendiri, aku jujur itu introvert teman-teman. Jadi aku nih sangat-sangat introvert yang benar-benar malu. Tapi karena aku udah sadar ya, mindsetnya aku ubah. Mindsetnya aku ubah karena aku ingin membangun relasi, aku ingin bekerja sama-sama orang lain. Jadi ya, aku harus bisa dong keluar dari zona nyaman gitu kan. Nah, yang kedua harus lancar tanpa AE-AE gitu ya. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi kalian kalau pertama kali ngomong di depan umum ya pasti ada yang namanya gagap, ada yang namanya grogi kayak gitu-gitu pasti ada. Bahkan seorang presiden pun ya pasti dia juga pernah kok di posisi tersebut. Jadi itu nggak apa-apa banget teman-teman, alami. Lalu yang ketiga ada harus punya suara emas. Nggak harus ya teman-teman, kalian kalau yang suaranya cempreng, mau yang suaranya berat, itu nggak masalah teman-teman. Asal yang kalian harus lakuin itu ada fondasi teman-teman. Next. Nah, yang pertama ketika kita ingin belajar public speaking, kita harus punya tujuan yang jelas, teman-teman. Tujuan yang jelas tuh kayak, ya kita mau ngasih apa? Ketika kita ngomong itu kita mau bermanfaat buat orang itu buat ngapain gitu loh. Mau ngasih info, atau mau ngajak, ataukah mau menghibur, itu kalian harus tentuin dulu tujuan yang jelas. Lalu berikutnya, kenali audiens. Nah, ketika kalian mau bicara, teman-teman, kan harus kenali dulu apakah audiens kalian dosen kah atau Gen Z. Kalau Gen Z kan otomatis kayak ya udah santai aja ya kan. Kalau sama dosen ya kita harus lebih formal gitu kan, teman-teman. Next. Nah, yang ketiga siapkan struktur yang rapi. Itu bisa bisa kalian atur ya, kayak kalian tuh dari awal tuh mau ngomong apa, pembuka, isi lalu penutup. Jadi semuanya tuh rapih teman-teman dan pesannya juga akan tersampaikan dengan baik gitu. Next. Penyampaian yang natural. Nada suara, intonasi, gestur itu juga adalah nilai plus teman-teman. Nggak mungkin kan kalian biar kalian itu percaya diri ya teman-teman sebelum apa ngomong di depan umum. Yang pertama atur nafas, tarik nafas sebelum mulai. Jadi aku tuh selalu atur nafas kayak inhale, exhale sebanyak 10 kali atau 15 kali baru aku mulai ngomong teman-teman. Kayak gitu. Next. Nah, yang kedua adalah latihan di depan cermin, atau kalian minta tolong teman kalian nih buat dengerin kalian presentasi. Misal mau presentasi tugas, ya kalian minta tolong teman kalian untuk rekamin atau untuk dengerin. Nanti kasih feedback ya kalau aku udah selesai presentasi kayak gitu. Next. Nah, ini juga rekam dan tonton ulang ya, teman-teman. Jadi kalian bisa tuh rekam sendiri pakai tripod atau minta tolong teman, terus nanti kalian tonton ulang apa nih yang kurang, kalian catat gitu ya. Nah, dari tadi kan aku udah ngomong terus nih ya. Coba aku ingin tahu nih teman-teman, apa sih ketakutan terbesar kalian saat public speaking? Bisa komen aja. Ada lupa materi, terus suaranya gemeter. Memang harus role play dulu ya teman-teman. Harus banyak-banyakin latihan di depan cermin kah, atau di depan teman, di depan orang tua, atau dimanapun lah. Kalian harus sering-sering latihan biar kalian itu terbiasa gitu. Dan aku sih biasanya juga pakai outfit yang nyaman ya, karena menurutku ya itu sangat berpengaruh. Kalau kita pakai outfit yang nggak nyaman tuh kayak rasanya jadinya nggak pede gitu. Tapi kalau kita pakai outfit yang nyaman, rasanya tuh pedenya tuh nambah gitu kalau menurutku ya. Lalu dibilang garing. Nah, ini biasanya juga sering nih. Sebenarnya kalau garing itu kalian tinggal cari topik aja yang menarik dan mungkin yang lagi viral. Jadi kalian bisa tuh konekin ke apa yang sedang booming saat ini. Baru dijadiin bercandaan kayak gitu. Next. Nah, sekarang teman-teman giliran kalian ya. Jadi kalau menurut aku, kalian bisa mulai dari hal-hal kecil, dari misalnya perkenalan di kelas, atau jadi MC acara internal, atau bicara di depan kamera. Atau paling nggak kalian
cobain deh ngonten ngomong di depan kamera gitu dulu. Baru nanti kalau ada kesempatan kalian bisa tuh cobain jadi MC, jadi apa? Pembicara, pembicara di depan kelas kayak gitu. Jadi kalau menurutku mulai aja dari hal kecil. Kalau nggak mulai-mulai itu ya kapan gitu kan mulainya. Dan jangan lupa konsisten latihan dan juga evaluasi dari pengalaman. Jadi evaluasi itu penting banget ya teman-teman. Kayak misal nih dari pertama kali kita ngomong ya, terus yang kedua kita nggak belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Itu menurutku kayak kita stuck gitu loh teman-teman jadinya. Nggak berkembang, paham nggak? Jadi kayak kita tiap habis ngomong itu harus evaluasi. Bahkan nanti ketika aku habis presentasi ini pun aku akan mengevaluasi diriku sendiri kayak tadi apa ya yang aku kurang, tadi apa ya yang menurutku apa namanya salah dan mungkin harus dibenahi di kemudian hari kayak gitu teman-teman. Next. Oke, ini quotes terakhir ya daripada aku baca terus. Jadi menurutku aku dapat kata-kata ini teman-teman. Jadi you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kalian nggak harus menjadi yang terbaik untuk memulai, tapi kalian harus memulai untuk menjadi yang terbaik atau menjadi yang lebih baik ya versi diri sendiri gitu sih teman-teman. Next. Oke, ternyata udah selesai teman-teman. Jadi sekian sharing-sharing tentang public speaking aku. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau tanya ya, atau aku serahkan lagi deh ke Kak Angel, boleh? Oke, makasih Kak Ima. Iya. Terima kasih kepada Kak Ima atas penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat atau menyampaikan secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Oke. Ada yang mau tanya? Kak, bisa kasih tips mungkin untuk memulai belajar public speaking step by step-nya gimana, Kak? Oke, step by step ya. Satu-satu ya, aku jawabnya ya. Oke, aku jawab dulu ya. Tadi dari Kak siapa? Sabina ya. Oke, tips buat memulai belajar public speaking ya, teman-teman ya. Kalau aku pertama kali dulu itu, aku awalnya nggak pernah ngomong di depan umum, teman-teman. Jadi ketika aku SMA itu, aku sangat-sangat gugup banget kalau disuruh ngomong di depan. Nah, kalau aku waktu itu mulainya, karena aku merasa aku stuck terus ya di zona nyaman, jadi aku iseng lah daftar ke duta wisata gitu. Kayak gimana sih di dalamnya duta wisata ini kayak aku ingin tahu dan aku juga ingin belajar dari sana kayak tentang public speakingnya, tentang groomingnya, beauty behaviornya dan lain sebagainya. Jadi menurut aku teman-teman kalau kalian ingin memulai public speaking ya kalian bisa nih cari-cari atau ikutan lomba kah atau ikutan ya itu tadi seperti duta kampus misalnya dan lain sebagainya. Atau kalian bisa latihan dulu. Kalian bikin skrip. Misal kalian mau ceritain tentang apa yang terjadi di tahun 2020 gitu. Misalnya waktu COVID ini ada apa aja. Kalian bisa tuh bikin teks dulu, lalu kalian ngomong. Kalian coba ngomong dulu deh, at least di depan kamera gitu. Coba ngomong di depan kamera, latihan-latihan terus. Aku biasanya dulu tuh setiap minggu ya, aku latihan tuh kayak hampir tiap hari kalau malam gitu. Aku latihan terus ngomong di depan kaca, ngomong di depan kamera. Aku baca apapun yang ada di internet kayak bacaan bahasa Inggris lah apapun itu. Aku coba bacain semua. Nah, nanti ketika kalian udah ada saat
saatnya ya, maksudnya udah ada waktunya untuk kalian ngomong di public speaking, kalian akan terbiasa dengan hal ini. Itu sih teman-teman menurut aku. Ya, balik lagi harus kalau kalian mau bener-bener real ya di depan orang nih ngomong, kalian harus bisa keluar dari zona nyaman. Yaitu kayak ikut lomba, ikut duta kampus kah, duta batik kan banyak ya teman-teman sekarang. Atau ikut lomba-lomba apa speech gitu-gitu kan juga bisa. Gitu sih teman-teman kalau dari aku. Ada pertanyaan lagi? Ada ya kayaknya di komen. Izin bertanya Kak, bagaimana cara meningkatkan mental panggung? Ini panggungnya yang ditingkatkan mentalnya atau gimana? Bercanda kita ya. Maksudnya kita ketika di panggung itu gimana sih cara meningkatkan mental gitu ya teman-teman. Kalau di panggung itu always aku sebelum ngomong aku selalu tarik nafas dulu, hembuskan baru aku bicara. Dan sebisa mungkin teman-teman, kalian tuh ngelihat audiens itu jangan ngelihat orang yang bikin kalian tertekan kayak misalnya nih dosen atau orang tua kah atau guru atau temen. Jadi lihat sininya, lihat jidatnya teman-teman. Jadi lihat jidatnya orang random aja kayak kalian mau ngomong apa, udah fokusnya ke sana aja. Ke sana pindah lagi lihat sebelah kanan, sebelah kiri, terus kalian sambil ngomong. Itu menurutku kayak lebih bisa bikin kita lebih santai kalau ngomong di depan panggung gitu. Udah sih kalau menurut aku itu aja sih. Yang pokoknya yang pertama adalah atur nafas, sudah itu toh. Terus, Kak izin tanya, menurut kakak penting nggak sih buat punya karakter unik waktu public speaking atau yang penting percaya diri aja? Kalau menurut aku ya, karakter itu akan muncul sendiri pada waktunya ketika kita sudah terbiasa melakukan yang namanya public speaking, teman-teman. Jadi, misalnya kita baru mau mulai, tapi kita mau langsung cari nih karakter dan keunikan kita. Itu akan susah sih, teman-teman. Jadinya nanti kita jadinya bingung kayak kalau ngomong aku harus berat suaranya. Berarti suaranya harus aku beratin gitu. Jadinya kan nggak alami kan, teman-teman. Jadi menurut aku, kalian mulai aja dulu public speaking, baru nanti ketika kalian udah mulai percaya diri ya, mulai percaya diri pelan-pelan kan pasti, mulai percaya diri pelan-pelan, nah kalian akan menemukan karakternya di sana gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, mau nanya Kak Ima, gimana cara mengatasi kalau misal interview HR atau presentasi saat kuliah sering kalau ngomong ada nya. Gimana cara ngatasinnya ya Kak? Terima kasih. Sebenarnya ya teman-teman ini tuh alami teman-teman dari kita sendiri tuh semuanya pasti mengalami yang namanya AE. Bahkan aku juga tadi sempat AE kan teman-teman. Sebenarnya kalau ini tuh lebih ke relax sih teman-teman. Kayak kita harus relax dan mungkin kalau berpikir ya, kalau ingin bicara itu kita harus mungkin lebih ke diem dulu. Kayak kita diem dulu, baru ngomong. Jadi AE-nya itu berkurang, teman-teman. Kalau kita kan kalau misalnya ngomong AE, itu kan pasti sambil mikir kan, teman-teman. Jadi kalian mending diem dulu kayak ketika kalian ditanya ini nih, ditanya jawabin nih misal kayak Kak aku mau tanya, kalian harus mikir dulu. Baru kalian ngomong. Sama kayak misalnya di tengah-tengah kalian lagi ngomong tiba-tiba gitu, ya berhenti dulu. Sorry teman-teman ada gangguan. Papa aku gitu teman-teman. Jadi ya menurut aku itu hal yang alami sih teman-teman. Jadi ngatasinnya ya perlahan harus banyak-banyak latihan. Balik lagi kalau kita udah banyak latihan ya pasti nanti akan berkurang sendiri AE itu tadi. Gitu sih teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Apakah sudah menjawab juga atau belum menjawab? Mungkin bisa kasih feedbacknya teman-teman. Kayaknya udah cukup deh, Kak. Oke, thank you yang udah bertanya ya.
Terima kasih atas antusiasme seluruh peserta dan atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Ima. Nah, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara. Sebelum kita akhiri kegiatan sore hari ini, marilah kita mengabadikan momen serta foto bersama. Kepada seluruh peserta, mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih ya teman-teman. Aman ya screenshotnya? Dihitung aja yang jelas. Oh, oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, demikian rangkaian kegiatan webinar public speaking pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ima atas ilmu dan inspirasinya serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya yang luar biasa. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk terus mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum dan lebih percaya diri. Saya, Salsabila Faradis Angelita, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara.